Mantap, jadi tambah semangat setelah dengar lagunya. Ya, sebentar kita akan mendengarkan dari Pak sharing firman dari Pak David. Tapi sebelumnya saya mau minta Pak Vincent untuk introduce Pak David nih, bisa Pak Vincent? Oke. Soalnya Pak David ini gelarnya panjang banget. Saya lihat itunya daftarnya aja udah panjang banget. Nanti makanya saya minta Pak Vincent deh yang kasih introduce-nya. Iya, iya. Baik, thank you Pak Wi. Ya, saya juga belum lama kenal dengan beliau. Jadi Pak David ini diperkenalkan oleh teman saya Pak Himawan. Pak Himawan adalah salah satu direktur di Family First Indonesia. Ya, mungkin teman-teman sebagai perlu saya jelaskan juga, Family First Indonesia adalah sebuah lembaga institusi nirlaba, ya, didirikan tahun 2015. Tujuannya adalah untuk menolong keluarga mencapai kehidupan yang berhasil, berarti, harmoni, dengan bekerja sama dengan berbagai kalangan dari bidang pendidikan, gereja, media, maupun dunia usaha. Dan FFI itu adalah salah satu partner daripada Full Gospel Businessman Fellowship Indonesia. Ya. Jadi salah satu partner FGBMFI Indonesia adalah FFI, ya, Family First Indonesia. Beliau kontak saya untuk beliau mau memperkenalkan Pak David Wongso, karena Pak David Wongso ditunjuk sebagai country head FFI yang ada di Australia, dan beliau ingin berkenalan dengan keluarga-keluarga Indonesia yang ada di Australia. Makanya saya call beliau, saya text, dan akhirnya berbicara. Ya, jadi akhirnya saya perkenalkan juga ke Sydney ini. Dan beliau kebetulan punya rumah keluarga juga di Melbourne, dan saya juga ada anak di Melbourne. Ya, kita ngomong-ngomong lah jadi teman gitu ya. Nah, kalau soal biografi beliau, memang tadi Pak Widarma juga bilang terlalu panjang ya. Benar-benar beliau udah more or less 25 years ya, berkecimpung dalam dunia rekrutmen, pencarian khususnya untuk top eksekutif ya, yang untuk ditempatkan di financial institution, lembaga-lembaga keuangan, conglomerates ya, perusahaan-perusahaan multinasional, juga state-owned enterprise ya, BUMN, dan juga belakangan ini Indonesian Rising Company, unicorn, yang omsetnya di atas 1 billion US dollar ya, dalam bentuk e-commerce digital corporation dengan valuasi di atas 1 miliar. Nah, beliau ini juga tergerak untuk tergerak untuk memberkati para keluarga, dan beliau menerima tanggung jawab sebagai FFI Country Head untuk Australia. Ya, kalau backgroundnya beliau, waduh, sederetan, saya juga sampai geleng-geleng kepala ini. Beliau itu MBA lulusan Monash University, ya, kemudian juga IPMI Jakarta, dan tentunya beliau lulusan daripada Harvard Business School, ya, Executive Program, dan juga INSEAD Singapura, ya, juga termasuk Boston University of Boston. Jadi deretannya udah nggak bisa kehitung, ya, saudara. So, tapi yang paling penting kita akan mendengar beliau ini bagaimana sharing tentang keluarga, ya, how to make our family itu strong dan kokoh, ya, khususnya dalam menciptakan sebuah keluarga yang berhasil, berarti, dan harmoni di segala bidang. Nah, itu kurang lebih sekitar paparan saya, karena untuk menceritakan lebih lagi, biarkan Pak David nanti yang cerita sendiri.
Oke, silakan Pak Adam, kita langsung aja menikmati sharingnya beliau. Terima kasih. Silakan Pak David. Terima kasih Pak Vincent dan Adam dan Bapak Ibu yang sudah memberikan waktu bagi kami untuk share. Saya selalu bilang kepada para ayah ketika saya share, yang saya share itu bukanlah karena kehebatan saya, tapi bagaimana Tuhan dan bagaimana hebatnya Tuhan bisa mengubahkan hidup saya dan keluarga. Jadi semua yang saya share hari ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Ya, bagus, clear, Pak. Clear. Jadi hari ini topik yang kita mau discuss adalah bagaimana menjadi better dad, khususnya dalam suasana pandemik, di tengah-tengah dominasi teknologi. Jadi Pak Vincent sudah kenalkan sedikit, jadi perusahaan saya adalah bergerak di bidang headhunting, jadi salah satu one of the largest executive search headquarter-nya di London, namanya Transearch, dan saya pegang teritori untuk Indonesia. Kita juga ada jasa consulting, membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melakukan digital transformation, leadership dan advisory untuk culture, organization, dan HR technology. Ini keluarga saya, mereka, istri saya kerja di Accenture Melbourne, terus kedua anak saya yang cowok kelas 12, yang cewek kelas 8. Nah, sebelum aktif di Family First di GBI PRJ CK7, waktu itu saya sempat mendirikan pelayanan namanya Dads for Life gitu. Waktu itu kita berafiliasi dengan Dads for Life Singapura, karena menurut salah satu foundernya, Indonesia itu adalah salah satu negara nomor 3 peringkat dunia fatherless country. Fatherless dalam artian tidak hadirnya figur ayah di dalam rumah. Dan karena banyak ayah berpikir bahwa tugas utama atau satu-satunya hanyalah mencari nafkah. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana menjadi better dad di tengah pandemik ini, baik di Jakarta maupun di Australia. Apa aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah bersama anak-anak dan keluarga, manfaat teknologi, tapi teknologi juga kalau kita tidak bisa bijak menggunakan, bisa juga membawa dampak negatif. Dan kehadiran teknologi ini seperti gadget itu juga membuat kita sangat sulit fokus belajar, fokus bekerja. Jadi bagaimana menjadi pribadi yang lebih fokus. Tadi sudah dikatakan COVID ini dengan social restriction itu membuat banyak anak mengalami mental pressure, mungkin kebosanan, dan digital overloaded, karena mereka dari pagi sudah sekolah lewat Zoom sampai jam 3 sore, lalu juga orang tua juga work from home, ya. Dan karena seperti misalnya saya tahu di Melbourne sekarang cuma boleh keluar satu orang untuk beli grocery, itu pun radius 5 kilo. Jadi praktis semua kegiatan dari rumah, dan sangat memberikan satu tekanan buat anak-anak. Para orang tua juga yang mungkin mengalami kesulitan cash flow, bisnisnya turun, omsetnya turun, atau mengalami PHK, pasti banyak ketegangan di dalam rumah. Kawan saya yang ada di Hong Kong cerita bahwa dia bilang, oh kalian baru 6 bulan ya, 6 bulan work from home, tapi kami di Hong Kong sudah 1 tahun, karena mereka diawali dengan banyak demonstrasi di jalanan, pro demokrasi. Jadi mereka sudah 12 bulan ini, anak-anak itu belajar dari rumah, banyak drama, karena bayangkan suasana ukuran apartemen di Hong Kong kan sangat kecil ya. Keluarga itu semua ada di dalam rumah dengan tekanan ekonomi. Jadi banyak juga KDRT dan sebagainya. Nah,
memang banyak hal yang penting dan baik itu berawal dari rumah. Jadi Tuhan menciptakan keluarga itu supaya ada kasih, ada pembentukan iman, orang tua mengajarkan iman, karakter, kompetensi, nilai, kebiasaan yang baik. Jadi home is the best place to create the best seeds for human capital gitu. Nah, however kita sudah tahu bahwa di zaman seperti kata Alkitab di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9, bagaimana kehidupan manusia di akhir zaman, kalau 3 kata kunci adalah materialisme, mengasihi diri sendiri atau narsisme, dan hedonisme. Dan ini terjadi dalam konteks keluarga menjadi semakin lemah. Kita bisa lihat dari tingkat divorce, perceraian, dysfunction, jadi tidak berfungsi, dan juga broken. Dan iblis memang sangat licik. Jadi iblis itu memecahkan keluarga justru dengan memulai menjatuhkan ayah. Apakah ayahnya selingkuh, ayahnya jatuh dalam berbagai macam dosa. Kalau biasanya ayahnya jatuh, keluarganya pecah, maka iblis bisa merusak generasi-generasi berikutnya. Nah, Alkitab di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 8 mengatakan, nah ini untuk kita para ayah, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan bahwa tugas ayah itu bukan hanya mencari nafkah dan menyerahkan segala sesuatunya pada istri. Jadi tadi Pak Vincent sudah mengenalkan mengenai organisasi Family First. Jadi visi kami di pelayanan Family First adalah salah satunya merujuk pada apa yang ditulis oleh di kitab Maleakhi 4 ayat 5-6, bahwa sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kalau Pak Niko sering mengkhotbahkan mengenai bahwa kita ini ada di dalam konteks akhir zaman di era Pentakosta yang ketiga, di mana sebelum kedatangan Tuhan Yesus, Pak Niko sampaikan akan ada penuaian jiwa dan dimulai dari restorasi keluarga. Jadi kami di dalam pelayanan di Family First ini, kami memegang visi itu. Dan di era pandemik seperti sekarang ini, makin banyak ayah yang kembali ke rumah karena bekerja di rumah. Kami berharap Roh Kudus dicurahkan, ada banyak pertobatan, ada banyak pemulihan keluarga, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang diselamatkan. Hubungan anak dan ayah, suami istri menjadi lebih baik. Yang saya sampaikan ini juga saya alamin. Tadi Pak Vincent mengenalkan saya ini orang corporate ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah paham dibanding di Australia, rasanya Australia itu lebih balance life ya. Kalau kita di Jakarta, kita kerjanya sampai malam. Nyampe rumah udah jam 8, jam 9 malam. Dan untuk bisa dipromosi, dapat kenaikan gaji ya kita bersaing, kita kerja sampai malam gitu ya. Kalau kerja sama beberapa konglomerat, Sabtu Minggu juga kita diajak kerja gitu kan. Jadi agak beda. Kalau di Australia lebih santai dan mereka jauh lebih menghargai waktu seperti weekend. Nah, saya dulu walaupun sibuk mengurusin 12.000 karyawan, 125 cabang, sebelum Tuhan mengubahkan saya, walaupun sibuk, saya masih lebih memberikan waktu saya untuk hobi saya. Saya ini kebetulan juga dikasih Tuhan talenta olahraga. Jadi apapun olahraga yang saya suka itu, saya pasti pengen, walaupun statusnya bukan atlet, saya pengen yang terbaik
Jadi saya suka ikut lomba triathlon, lomba balap sepeda, dan itu banyak juga mengambil waktu saya yang harusnya saya berikan buat keluarga. Dan saya juga psikolog, jadi bisa kelihatan gap-nya kan, bahwa pikiran itu tahu bahwa keluarga itu penting, tapi hati saya tidak mau memberikan itu buat keluarga. Jadi masih selfish gitu ya. Nah, butuh pertobatan, butuh Tuhan untuk mengubahkan hati. Jadi sekedar tahu, tapi hati tidak dijamah oleh Tuhan, hati tidak dirubahkan Tuhan, tidak bisa. Jadi pertobatan itu dimulai dari kita mengubah prioritas, sehingga mau memberikan waktu lebih banyak untuk Tuhan, untuk keluarga, baru berolahraga. Gitu. Jadi itu pertobatan yang saya alami, dan dari pertobatan itu yang memberikan kita kekuatan adalah tentunya juga intimasi dengan Tuhan. Itu langkah kedua. Saya tahu banyak sekali zaman sekarang ini ketika kita mau mulai intim sama Tuhan, ada banyak distraction, baik itu yang namanya social media, push message, dan hal-hal yang kelihatannya nice yang menjauhkan kita dari Tuhan. Merubah prioritas. Tadi kita katakan banyak ayah di dunia ini yang pikir tugas saya ya cari uang, jadi selebihnya tugas istri. Nah, ketika Tuhan mengubahkan saya, mengubahkan kita, kita punya kesadaran bahwa legacy kita ini bukan hanya satu-satunya dan nomor satu mewariskan uang atau harta kepada anak dan keluarga. Saya punya istilah adalah 5C. Jadi warisan seorang ayah pada keluarga dan anak-anaknya, C yang pertama adalah Christ. Yang kedua adalah karakter. Ketiga adalah kompetensi. Keempat adalah connection. Lingkungan atau koneksi yang baik dengan keluarga-keluarga yang baik, yang positif. Baru yang terakhir cash atau capital. Jadi kalau kita tahu bahwa legacy kita adalah harus mewariskan iman pada anak-anak kita, kita akan lebih menghargai waktu, memberikan waktu untuk anak-anak. Kalau dulu sebelum Tuhan mengubahkan saya itu kalau sudah pulang dari kantor, sudah capek, kena macet, seharian stres, kalau saya masih harus nemanin anak belajar, itu gampang emosi, gampang marah, ya tidak sabar. Tapi puji Tuhan, sekarang karena saya tahu legacy saya adalah juga menurunkan iman, karakter pada anak saya, Tuhan kasih saya lebih banyak kesabaran untuk willing to spend time buat anak-anak. Karena saya tahu uang yang saya berikan itu tidak cukup. Nggak ada artinya kalau anak saya nantinya tidak punya keselamatan yang kekal. Jadi, my time is my love to my children. Jadi, dari kegelapan, pengorbanan, dan legacy seorang ayah adalah membawa anaknya pada future. Salah satunya adalah supaya anak kita juga punya juru selamat. Hasil penelitian mengatakan pentingnya peran ayah. Jadi kalau ayahnya itu bertobat dan juga rutin ke gereja, kansnya anak itu ke gereja dan mengenal Tuhan itu jauh lebih besar daripada kalau ayahnya tidak ke gereja. Jadi bahkan dikatakan kontribusi ayah itu pengaruhnya lebih besar daripada kontribusi ibu. Nah, ini hal yang menarik. Kita banyak ayah dunia, memang kita mengejar kekayaan, mengejar popularitas, tapi Raja Salomo itu sebagai orang yang paling kaya, punya 1000 gundiknya, orang paling berhikmat, di akhir hidupnya dia mengatakan sebenarnya semuanya itu sia-sia. Jadi Raja Salomo ini juga mungkin ngalamin seperti banyak ayah-ayah dunia, kita mengejar kekayaan at the expense of our health, at the expense of our family. Tapi dikatakan semua ternyata sia-sia.
Nah, apa yang bisa kita lakukan di masa pandemik ini dengan keterbatasan sosial di rumah, daripada hanya kita biarkan anak-anak kita ini, kalau kita tidak kasih substitusi aktivitas, anak-anak most likely akan lari ke social media, ke gaming, dan that's all. Tapi coba kita sebagai ayah intervensi, mungkin kita ajak mereka exercise. Selama pandemik nggak bisa keluar, misalnya dari YouTube itu ada beberapa program, misalnya istri saya sama anak saya yang perempuan itu, mereka suka dari YouTube itu ada channel yoga misalnya, atau body combat, ya, Muay Thai gitu ya. Jadi ada aktivitas olahraga yang kita bisa tetap lakukan. Atau saya suka bilang sama JD, anak perempuan saya, coba main keyboard, karena Daddy senang sekali dengar kamu main keyboard gitu ya. Keluarga kami juga suka masak. Jadi masak itu is a bonding activity actually. Dan kita gantian gitu ya. Ada yang motong sayur, ada yang cuci piring gitu ya. Jadi itu salah satu aktivitas. Demikian juga membersihkan rumah. Kami baru 2 tahun ya pindah ke Melbourne, dan ya kita semua tahu, kita di Jakarta di Indonesia, Bapak Ibu juga pasti ngalamin, kita terbiasa ada pembantu kan, ada supir. Puji Tuhan, termasuk saya, anak-anak saya, kami ngalami satu transisi yang baik gitu. Dari tadinya punya 2 pembantu, 2 supir, sekarang kita belajar mandiri, semua kita kerjain sendiri, termasuk saya. Nah, saya juga selama pandemi ini dan saya stuck di Jakarta ini, saya seminggu itu pasti ada 1 sampai 2-3 kali itu nemenin anak saya, kita do homework, dan saya nganggap itu adalah waktunya bonding saya sama anak saya yang laki. Saya juga punya orang tua di Tangerang, umurnya 79 dan 77. Jadi dengan social restriction ini, saya ngajarin mereka bisa video call dengan saya lewat WA. Jadi saya usahakan supaya mereka nggak lonely, jadi tetap ada interaksi. Atau bisa baca Alkitab, berdoa, atau cerita a good life story. Jadi ini adalah aktivitas yang ayah bisa lakukan untuk mengintervensi ketagihan digital. Kalau enggak, anak-anak pasti akan lari ke gaming, ke social media. Jadi banyak ayah dunia itu, dari kita lulus kuliah lalu menikah, kita tidak banyak belajar bagaimana menjadi ayah, bagaimana edukasi untuk menjadi orang tua. Nah, ini perlu kita, Family First itu kami banyak membuat seminar, membuat zoominar atau kelas, itu adalah dalam proses edukasi supaya para ayah itu mengerti prinsip fatherhood yang sesuai dengan Alkitab. Saya kutip salah satu yang ada di firman Tuhan, dikatakan bahwa these commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, and when you lie down, and when you get up. Jadi ayah itu harus bisa membagikan isi Alkitab, firman Tuhan, supaya anak-anak itu apakah waktu mereka di rumah, sambil jalan, sambil makan malam, membagikan firman Tuhan. Tadi pagi saya kebetulan juga friend dengan anak saya, jadi saya monitor sosial media mereka. Anak saya yang perempuan, JD, dia posting satu gambar yang menurut saya kurang baik ya. Jadi ada orang tangannya begini, sorry ya. Nah, lalu saya kontak JD tadi jam 3.30 sore sesudah dia selesai sekolah online. Saya bilang, JD, tolong kamu delete gambar itu karena menurut Daddy
that's not cool, ya. Jadi itu malah it looks popular, mungkin kamu pengen populer, tapi that's not right thing to do. Jadi saya jelaskan ke JD dan minta dia delete itu. Jadi itu adalah hal-hal yang ayah bisa lakukan supaya mengenalkan hal-hal yang ada dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dengan firman Tuhan. Amsal juga mengatakan bahwa train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Jadi ketika anak-anak itu masih kecil dan masih muda, itulah waktu yang terbaik sebenarnya untuk membentuk iman mereka, untuk membentuk karakter mereka. Kita kalau tidak melakukan itu dan kita sudah tua dan mereka juga sudah berkeluarga, nanti mereka punya masalah perceraian, mereka punya masalah narkoba, masalah judi, lalu kita sudah bungkuk dan bongkok, baru kita menyelesaikan masalah mereka, rasanya akan sangat berat. Jadi jauh lebih mudah kita investasikan waktu ketika mereka masih muda. Di Efesus pasal 6 ayat 4 mengatakan, "And you fathers do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord." Nah, seringkali yang menjadi penghambat keluarga dan anak-anak datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan, justru karena perilaku ayahnya. Apakah ayahnya bercerai, ayahnya selingkuh, ayahnya judi atau narkoba, dan lain sebagainya. Baik, tadi bagian pertama adalah saya sudah membahas bagaimana pentingnya peran ayah di dalam visi Alkitab, di mana dikatakan bahwa dalam Pentakosta ketiga ini akan terjadi pemulihan keluarga dan peran ayah penting sekali di situ. Tadi kita bicara bahwa keluarga zaman now ini sangat dominan manfaat teknologi. Kita bisa lihat dari sisi education, even selama pandemik ini, banyak sekali resources yang ada, bukan hanya di YouTube, bukan hanya TED, tapi banyak aplikasi yang bisa kita pakai. Work from home, Netflix, ada entertainment. Selama pandemi kita bisa pray from home, ibadah from home, bisa Zoom, dari Indonesia dengan Australia, so banyak sekali manfaat yang baik. Saya selama di Jakarta ini saya pakai aplikasi sepeda virtual nih Pak. Jadi yang sebelah kanan. Jadi karena di Jakarta ini saya khawatir kalau saya sepeda keluar, bukan hanya begal, polusi, tapi juga ketularan. Jadi saya juga memanfaatkan teknologi untuk sepeda. Istri saya juga suka ikut kelas yang seperti ini, yang sebelah kiri gitu ya. Shopping, home delivery, payment, semua sudah pakai teknologi. However, yang saya mau sampaikan adalah, kalau orang tua kita tidak mengedukasi, kita tidak mensupervisi anak-anak kita, dan mereka terlalu banyak expose dengan gadget. Satu, ancamannya adalah banyak fake news, ya, banyak hoax, cyberbully dari teman-temannya. Pernah satu kali anak saya JD menangis, dan saya tanya, JD, kenapa kamu menangis? Kelihatannya menangisnya is very painful gitu. What's happened? Dia bilang, oh ada di WhatsApp group, tiba-tiba teman-teman saya cuekin saya, lalu di kelompoknya dia kayaknya diomongin dan diketawain gitu ya. Saya dalam hati, kok kayaknya nggak berat-berat amat, kenapa JD-nya nangisnya sampai begitu ya. So, mengalami cyberbully itu satu pengalaman yang sangat menyakitkan buat anak-anak kita. Dan mereka bisa ke-expose ke situ. Saya baru-baru ini juga menemukan di sosial media juga sudah dilakukan penjualan narkoba, bahkan sudah dikelola seperti layaknya satu bisnis yang legal. Kita juga tahu ISIS melakukan rekrutmen untuk
anak-anak remaja dari Europe dikirim ke Syria, diindoktrinasi sehingga mereka menjadi teroris. Soal LGBT juga ya, jadi kalau di sekolah, bahkan di korporasi, misalnya istri saya kerja di company-nya di Australia ini, salah satu bagian dari orientasi karyawan baru adalah bahwa company-nya adalah company yang embrace the diversity. Ya, anak saya waktu sekolah di Gandhi School di Jakarta dikatakan juga oleh bukunya, oleh gurunya juga bahwa LGBT is human rights. Ya, so it's human rights, is part of diversity yang harus kita respect gitu ya. Tapi itu bukan hal yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, masalahnya adalah kalau sebagai orang tua atau sebagai ayah kita tidak mengajarkan apa yang dikatakan Alkitab, maka anak akan belajar dari sosial media, anak akan belajar dari guru atau temannya. So, itulah problemnya. Kita juga tahu bahwa pornografi adalah satu industri. Dan bukan hanya pornografi ini punya dampak negatif, termasuk kepada kita para ayah, tapi juga buat anak-anak remaja yang ada di rumah. Bahkan juga ancaman konsumtif ya, jadi belanja online. Nah, ini adalah hal-hal yang merupakan ancaman teknologi buat keluarga kita, yang mana kalau kita tidak consciously lakukan intervensi, dampaknya akan jangka panjangnya akan sangat tidak baik buat keluarga. Saya pengen mengajak Bapak melihat video ini yang terkait bagaimana dampak negatif dari gadget. Walk down any street, any mall, any hallway, everyone is bowing to their screen. Our devices are beeping, buzzing, begging us to swipe, like, love, tweet, retweet, send, reply, forward. One's lost for hours on social media and video screens. Your life, could it be? Just ask them. A husband in his basement man cave, gaming all night. Yeah, do it, do it. A teenage daughter glued to her cell phone. Secret sexting upstairs while your mom and dad are thinking you're safe. I'm saying got to go. Подожди. Саша, Мам, ради бога, подожди. ничего делать не надо, Это надо выключить. быстро. Надо выключить. Нет. Да. На обмеження Сашко реагує протестом. Выключай. И не кричи, пожалуйста. Стала. Не кричи. Не выключу. Значит, я выключаю. Мам, Значит, я сейчас выключаю. мам, я хочу тут только почитать. Не и всё. выключить. Мам, Не выключить. я хочу почитать и все, и выключу. Пошла ты на дура, чтоб ты сдохла. Дурацкие вы правила. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Заткнись! Тише. Надя! Что мне? Ты мне такой дурацкий интернет из имбирного ноль. Jadi Bapak Ibu, video tadi itu adalah terjadi untuk keluarga di mana anaknya itu sudah ketagihan, jadi makanya dibilangnya digital addiction, atau ada teman saya yang menulis buku namanya digital cocaine. Jadi efek negatif dari gadget itu sudah seperti kokain. Jadi kalau orang dewasa yang sakau, dia akan marah, ngamuk, dan menghancurkan, bahkan kalau perlu mencuri. Anak-anak yang sudah ketagihannya gadget gaming sampai seperti kokain, mereka juga menampilkan perilaku yang seperti itu. Nah, kita lihat gambar ini. Jadi banyak juga orang tua yang ketagihan digital,
sehingga mereka itu mengabaikan anak-anak mereka. Jadi orang tua yang ketagihan itu pulang bekerja, mereka juga main gadget atau mungkin lanjut nonton Netflix, dan anak-anak yang sudah ditinggalkan dari pagi sampai malam itu mengalami ignorance. Makanya ada penelitian mengatakan bahwa Gen Z zaman sekarang itu adalah generasi yang paling kesepian. Jadi is the loneliest generation. Jadi karena gadget ini sudah menggantikan family. Karena anak-anak yang kesepian ini akhirnya lari ke gadget, ya, ke social media. Buat yang punya anak-anak masih kecil, sebenarnya hasil penelitian MRI-nya menunjukkan bahwa screen time yang terlalu tinggi itu sebenarnya tidak baik untuk perkembangan otak dari anak-anak kecil. Jadi anak-anak itu butuh stimulasi yang lain. Jadi jangan sampai orang tua itu supaya ada waktu untuk bersantai dan lots of me time, lalu dikasih gadget supaya menjadi pacifier buat mereka. Coba Bapak Ibu tebak, karena problem ketagihan digital ini dan gaming, sekarang ada banyak detox clinics, ya, detox clinics untuk gadget itu di China, itu kira-kira ada 400-an klinik, dan di South Korea itu ada 200-an klinik. Kita lihat seperti apa sih sebenarnya proses detox itu dilakukan di sana. In Korean, this center is known as the Internet Dream Village. The South Korean government gave it that name to avoid scaring off teenagers with labels like rehab. 쌤이 종이를 나눠 드릴 테니까요. 한 장씩 보시고요. 여기에 기필코 성취해보고 싶은 것. You hear a lot of talk of dreams here. The take-home message is, if you control your time online, you can become whatever you want to be. A week into the course, and the kids are in the depths of withdrawal. Like other types of addicts, they feel it physically and mentally. 아이들 같은 경우에는 되게 다양한 금단 현상을 보였는데, 손을 뜯는다거나 보통 아이들 같은 경우에는 다소 신경질적으로 변해서 이렇게 안 싸울 것도 싸우게 되고, 욕을 안 하게 될 것도 욕을 하게 되고. 고개를 들고 허리를 바르게. For almost a month, these boys have been taken out of their comfort zone. But tomorrow, the course instructors will really push them over the edge. It's boot camp day, and they're here to experience extreme adrenaline. As characters in games, they've leapt off tall buildings and died 100 times over. But here, it's for real. The first boys are building up the courage to jump. Overcoming the terror comes with a sense of victory. And for Untek, it brings an epiphany. 게임할 때는 생각적인 그런 쾌락만 있는데 여기서는 생각이랑 마음이랑 몸 그런 전체가 전부 다 쾌락을 느낀 그런. 이게 더 재밌어요? 그렇죠. 게임보다는. Chanu wanted to get clean and stop his angry outbursts. I hope he can resist the temptation of games and maybe achieve that dream of becoming a teacher one day. 얻어가는 건 우선은 제 마음이 깨끗해지는 것과 이제 여기 오니까 인터넷 그런 거 다 막아놓으니까 이제 저도 인터넷과의 이제 고립된 생활을 하면서 이제 중독에서 멀어져 가는 것을 느낄 수 있었고. 즐거웠어요. 자기가 건강하고. 장사 잘하고. 예, 좋아, 지치야.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di klinik-klinik detox ini, apa sih yang dilakukan untuk menjadi intervensi dan mengurangi ketergantungan dari gadget buat anak-anak di rumah? Jadi harus ada kegiatan substitusi, kegiatan pengganti. Dan kalau kita lihat, selain gadgetnya memang harus di put it out of sight, adalah harus ada kegiatan-kegiatan pengganti. Jadi orang tua bisa create activity yang untuk substitusi, mengalihkan, dan sehingga itu lama-lama menjadi kebiasaan baru. Jadi kegiatan berolahraga, mungkin musik, dan lain sebagainya, yang membuat mereka distracted ya dari phone-nya. Jadi ini sangat penting. Sekarang kalau para ayah ini pengen lihat apa nih simptomnya untuk anak saya ini sudah kategori phone addiction apa enggak gitu. Kita bisa checklist nih satu persatu. Satu, simptomnya untuk phone addiction pada anak adalah kalau dia menghabiskan sekitar 6-8 jam per hari untuk screen time. Nah, seringkali ayah nggak tahu kan, orang tua nggak tahu atau kaget karena kita mungkin berangkat dari pagi, pulang sampai rumah malam kan. Kita sebenarnya tidak tahu dari mereka pulang sekolah sampai mereka tidur lagi itu mereka main berapa jam gitu. Tapi kalau anything above 6 to 8 hours itu sudah bahaya. Dan otomatis banyak mengambil waktu belajar mereka juga. Tadi seperti disampaikan di video, mereka menjadi very anxious dan juga marah, jadi anger, ya, memecahkan piring, banting pintu, itu semua adalah menunjukkan bahwa simptom bahwa addiction-nya sudah cukup berbahaya. Dan anak itu tidak punya interest except only to their phone or to their laptop gitu ya. Jadi lose interest of outside activity besides the phone. Dan seringkali berbohong sama orang tuanya. Jadi, kok nggak belajar? Oh, nggak ada PR, nggak ada ujian, gitu ya. Atau seakan-akan jam 9 malam sudah tidur, tapi sebenarnya sesudah orang tuanya tidur, mereka akan lanjutkan lagi main games sampai jam 2 subuh. Sehingga kurang tidur dan mereka mulai dapat nilai yang jelek di sekolah, dan kita baru tahu sesudah dapat rapornya di akhir semester. So ini adalah simptom-simptomnya dan kita harus waspada. Nah, anak-anak di generasi Gen Z itu karena mereka sangat tergantung dengan gadget, itu mereka akan sangat mudah distracted dan sangat sulit untuk fokus. Baik itu ketika mereka belajar ataupun nanti ketika mereka sudah bekerja. Jadi kenapa bisa begitu? Karena memang games dan sosial media itu didesain untuk mendominasi perhatian kita, termasuk orang dewasa. Jadi ada UX-nya ya, user experience. Jadi seperti games itu didesain supaya habis main lanjut terus. Termasuk Netflix. Netflix itu yang seri-serinya itu juga didesain kalau bisa nyambung terus nontonnya gitu ya, sampai tahu-tahu udah jam 2 subuh. Lalu ada push message, ada notification yang memang untuk ngehook dan mendominasi perhatian kita. Dan itu bukan hanya anak kecil, orang dewasa juga mungkin masakannya bisa gosong gitu ya, karena saking asiknya bermain sosial media gitu kan. Jadi kita hidup di dalam era di mana we have more distraction today than we have in the entire history of humanity. Karena problemnya di games and social media. And it's very addictive like cocaine. Distraction, apalagi kalau kita sering lihat anak-anak kita belajar di rumah, belajar lalu sambil dengerin musik di depannya laptop,
tapi gadgetnya juga di sebelahnya gitu ya. Jadi digital multitasking itu sebenarnya very bad for productivity, baik itu buat anak maupun buat karyawan, dan itu distraction. Kalau generasinya Gen Z, mereka punya span of concentration itu very short, it's only 8 seconds. Ya. Generasi yang lebih tua, span of concentration-nya 40 seconds. Ya, kalau yang lebih tua sekali lagi mungkin mereka span of concentration-nya lebih baik karena there less distraction. So the ability to focus is very important. Kalau misalnya ada dua anak A sama B, yang A kemampuan fokusnya 80%, yang B kemampuan fokusnya cuma 50%. Mana yang akan lebih berhasil di pelajarannya? Atau karyawan, mana yang akan lebih produktif bekerja? So the ability to have focus is very important, but it is a problem dengan adanya digital di saat ini. Ada beberapa practical tips supaya kita lebih bisa mengelola rumah kita ini, karena seringkali pada waktu kita mencoba ada waktu keluarga, apakah kita sama-sama makan keluar atau kita lagi dinner di rumah, kita physically is sitting there and eating, tapi kalau masing-masing semuanya main gadget, then it's basically we're not present there gitu ya. Jadi diusahakan ayah bikin aturan dan kita kasih contoh, misalnya there's no phone at dining table. Kalau kita khawatir anak-anak kita browsing ke website yang ada konten pornografi, ya, satu kita bisa install software untuk controlling, tapi juga adalah kita bisa sarankan mereka browsingnya di living room, ya, atau kalau nggak bisa di living room, minta mereka pintunya dibuka, pintu kamarnya dibuka, gitu, sehingga kita bisa kontrol from time to time. Saya memfollow sosial media anak saya karena saya pengen tahu dengan siapa dia bergaul, teman-temannya, teman-teman dan dia itu postingnya kontennya apa gitu ya, sehingga saya bisa tahu kalau ada hal-hal yang negatif yang membawa dampak. Kadang-kadang saya juga share konten-konten yang bagus dan saya ajak mereka diskusi supaya mereka juga dapat pengaruh yang baik, karena teknologi kan sebenarnya ada hal-hal yang bagusnya juga. Dan create activity untuk keluarga, jadi supaya ada break away dari gadget, mungkin berolahraga, membaca, memasak, anything yang merupakan kesenangan dari keluarga itu. Dan tentunya juga menjadi teman bagi mereka. Dari saya demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa diskusi. Saya yakin ini adalah topik di mana kita semua so I'm very open untuk dapat masukan juga dari bapak-bapak di sini. Thank you banget Pak David. Thank you. Ini very membuka pikiran ya. Kita emang kadang-kadang nggak sadar itu sebagai orang tua aja yang banyak yang terikat dengan gadget. Gimana kita mau bilangin anak-anak begitu? Yang seperti Pak David bilang juga, kadang-kadang orang tua pulang kerja langsung duduk nonton Netflix. Udah gitu filmnya serian Korea lagi. Nyambung terus itu. Yeah, very good. Ada yang mau bertanya dengan Pak David? Mumpung ada ahlinya di sini untuk menjawab. Saya boleh tanya Pak David, terima kasih atas share-nya, itu luar biasa sekali. Salah satu yang tadi saya lihat itu bootcamp yang di Korea. Bootcamp-nya kelihatannya sangat bagus, kelihatannya sangat efektif. Tapi saya juga pernah pergi ke bootcamp yang similar di China. Itu seperti kayak army ya.
Udah gitu anak-anak di sananya itu benar-benar juga very depressed. Jadi totally different dari yang saya lihat di video barusan. Karena di situ saya melihat anak-anak yang memang dibuang, bukan dibuang. Mereka seperti dari mata kita itu seperti dibuang dari orang tuanya. Tapi sebenarnya orang tuanya juga ada maksud yang baik karena banyak anak-anak itu addicted to computer atau computer game. Jadi dikirim ke bootcamp itu. Tapi waktu saya melihat di sana, anak-anak itu tuh sangat depressed dan juga ada beberapa ingin membunuh diri. Jadi dari mata saya, bootcamp itu sangat negatif waktu saya datang ke China. Tapi hari ini saya melihat bootcamp yang totally different ya, activity-nya juga sangat different. Jadi pertanyaan saya ke Pak David, pengalaman Pak David mengenai bootcamp di negara-negara yang berbeda, bootcamp seperti apa yang sebenarnya bisa membangun anak-anak seperti ini? Kelihatannya ini salah satu yang bisa diterapkan di banyak negara-negara. Ya. Well, tentunya anak-anak yang dikirim ke bootcamp mungkin tingkat permasalahannya kan nggak sama ya. Ada yang udah parah banget gitu ya. Ada yang mungkin masih mild ya. Dan problem di rumahnya juga belum tentu sama beratnya atau sama ringan. Jadi salah satunya mungkin ada orang tua yang istilahnya Pak Adam tadi dibuang ya. Jadi karena mereka merasa I don't want to solve the problem atau I cannot solve the problem atau mungkin menjadi bagian dari problem tapi dikirim ke sana ya 2 minggu gitu kan. Menurut saya memang saya pernah discuss dengan seorang ahli yang dia juga membangun itu di Sri Lanka dan dia adalah profesor dan dia menjadi hamba Tuhan. Jadi memang dia sampaikan ke saya salah satu aktivitas yang dia lakukan sebagai bentuk detox memang banyak aktivitas fisik ya dan juga aktivitas seperti kayak zaman kita dulu jadi pramuka gitu loh Pak. Yang tahu Pak Adam ngalamin nggak jadi pramuka ya. Jadi kayak waktu saya dulu pramuka kan kita banyak tali temali, membangun sesuatu gitu ya. Aktivitas yang menggunakan pikiran tapi juga motorik gitu ya. Musik juga bisa. Jadi intinya something that is other than gadget gitu. Dan kita bisa sesuaikan dengan hobi anak kan. Misalnya tadi saya cerita anak-anak saya itu di Melbourne tuh sukanya masak. Jadi bagi kami kalau weekend selama restriction ini ya bikin kue, bikin barbecue gitu ya. Something yang involve the whole family dan we like it gitu ya. So mungkin kalau keluarga lain mungkin main musik gitu ya. Misalnya papanya jago gitar, mamanya jago keyboard, anaknya suka nyanyi. Anything yang break away from that digital but positive gitu. So menurut saya sesudah bootcamp juga penting karena kalau hanya seperti kita sering lihat kan orang narkoba dia direhab tapi pulang dari rehab dia gaul lagi sama teman-teman narkobanya terus akhirnya dia cuma bolak-balik rehab aja atau akhirnya masuk penjara gitu. Jadi menurut saya keluarga ayah itu harus kasih contoh sih. Jadi nggak bisa bilang nggak boleh, tapi dia lihat ayahnya juga asik main begituan kan. So memang kita harus involve. Jadi kasih waktu gitu. Menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih Pak David. Saya mau nanya nih Pak David. Kalau di Indonesia sendiri itu tingkat ketergantungan gadget anak-anak di sana itu apakah separah itu juga, Pak? Kalau di Indonesia, di mana kita punya pembantu praktis, sebenarnya anak-anak kita kan nggak banyak kegiatan di rumah ya.
karena semua udah dikerjain pembantu. Saya ngelihat anak-anak saya di Melbourne, waktunya masih, saya bilang ya habis makan, ini gantian cuci piring gitu ya, gantian laundry gitu. So we take turn, termasuk saya. Saya juga kadang kebagian buang sampah, saya kadang kebagian yang do laundry. So those activity itu buat anak-anak saya di Melbourne itu sudah mengurangi waktu mereka untuk main gadget. Tapi Pak Widarma bisa bayangin di keluarga menengah ke atas di Indonesia yang pembantu ada 2, ya kan? Almost ibaratnya ngerjain apa-apa tinggal ngomong udah ada yang ngerjain gitu. So meaning that they have more free time. Nah, unfortunately kalau more free time ini tidak dipakai untuk aktivitas yang lain, ya kan? Lalu orang tuanya juga mungkin sibuk, ya baru pulang malam gitu ya, atau dua-duanya sibuk, asik sendiri gitu. Sehingga anak-anak yang kesepian ini larinya kemana? Ya larinya ke gadget kan, ke komputer kan. Jadi itulah problemnya gitu. Jadi memang we have to do our part gitu loh. Jadi makanya our time for them is our love. Nggak bisa kita cuma bilang I love you tapi kita nggak mau ngasih waktu gitu. Oke. Nah, kalau di Indonesia sendiri apakah ada klinik detox semacam itu juga, Pak? Apakah sudah ada seperti itu? Officially saya belum pernah lihat bahwa ada klinik detox ya untuk gadget. Tapi yang saya tahu China dan Korea itu there's quite a lot. Seperti itu. Oke, thank you. Ada lagi yang mau bertanya untuk Pak David? Ya, Pak David juga. Belum di mute, Pak. Oke. Halo, ya, saya orang Melbourne juga, Pak. Hai, Pak David. Hai, lagi di Malang saya. Saya mau tanya, karena saya melatih guru di Indonesia, dan mereka semua sekarang online. Dan mereka melaporkan ke saya, ada banyak murid yang multitasking. Maksudnya, mereka ikut Zoom class, mereka ikut kegiatan guru di laptop, di Zoom, tapi at the same time, mereka bikin essay untuk mata pelajaran yang lain, atau bikin task untuk kelas berikutnya atau apa, ada yang main game juga, mereka nulis tugas atau mengetik tugas sambil main game juga. Lalu ada anak yang mereka sebenarnya belajar untuk splitting their time atau multitasking, tapi itu sebenarnya palsu ya. Bagaimana guru-guru bisa mengencourage murid-murid seperti itu? Yeah. So menurut saya online study itu supaya gurunya lebih bisa kontrol, mereka harus nyalain videonya ya. Jadi misalnya kayak kita Zoom ini, kalau Pak Widarma, Pak David Thomas menyalakan video kan at least saya masih bisa kontrol nih. Ya kan? Tapi kalau muridnya bisa turn off the video dan saya cuma bisa dengar suaranya. Mereka sudah lewat situ, Pak. Misalnya, saya sekarang bisa lihat Bapak David Wongso, dan Bapak bisa lihat saya, wajah saya, tapi mungkin saya sedang main di HP di bawah. Atau mungkin saya share screen sendiri supaya saya bisa mengetik gitu ya. Ini bukan masalah yang dasar, itu lebih sophisticated. Ya. So I think orang tua harus kontrol ya, bantu kontrol di rumah ya. What I did because saya di Melbourne waktu itu Maret sampai June
and I was working from home juga. Saya suka sesekali itu kontrol anak saya gitu, karena memang you are right. Kadang-kadang itu mereka taruh gadgetnya di sebelah laptop, lalu karena ada notification someone just like their Instagram, jadi dia lihat who likes my Instagram gitu. Because kalau udah addicted, they cannot wait until the lesson is over to read the message. They have to read it right away gitu kan. So menurut saya aturannya tetap memang they have to put away sih. Mereka punya gadget gitu. Tapi di Indonesia digital divide-nya itu lebih parah ya Pak David Thomas ya. Jangankan di Malang ya, di kota-kota Jabodetabek ini aja koneksi internetnya tidak stabil kan, sering ada trouble, ada gangguan. Apalagi di kota Malang atau kota yang lebih kecil lagi. Ya, so internet connection-nya is low speed, tidak stabil, dan juga tidak sanggup, cannot afford to buy the quota atau the gadget and the laptop gitu. So it's very sad actually, the digital divide, what is happening. Ya, terima kasih. Thank you. Pak Herman ada pertanyaan Pak Herman? Pak Herman Sinarli. Saya Pak Widodo. Ya, silakan Pak. Pak David, ini sangat memberkati sekali buat saya pribadi karena saya punya anak masih kecil-kecil. Anak saya yang pertama sudah umur 14 tahun, perempuan, yang kedua laki-laki udah umur 11 tahun. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama, yang menurut Pak David, apakah ada penyakit, maksudnya selain mengganggu kesehatan mata ketika seorang anak itu adiktif ya, benar-benar sama gadget. Tadi kan ada video yang Pak David ada anak-anak itu kan. Apakah yang setahu Pak David, apakah ada satu penyakit khusus yang berdampak kepada tubuh daripada anak tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada banyak banyak materi yang saya screenshot juga Pak David, buat saya jadi bahan juga gitu sama istri saya untuk discuss. Ada hal yang menarik juga di sini Pak David bilang ada yang waktu adalah 6-8 jam itu maksimal. Nah, kalau boleh tahu, untuk satu periode itu maksimal berapa lama, Pak David? Karena anak saya yang laki-laki itu cukup hobinya main gadget juga, dan saya harus tahu berapa lama dia untuk satu periode, berapa lama maksimal untuk dia main di gadget. Thank you, Pak David. Ya. Jadi, masalah ketagihan digital ini, itu kan kalau yang sudah ekstrim ya, kayak sudah addicted itu, kan masuk di salah satu penyakit psikologis. Jadi sudah dikategorikan memang penyakit kejiwaan yang ekstrim ya, yang ekstrim. Jadi itu satu. Kedua, menjawab pertanyaan dampaknya apa kalau belum sakit jiwa ya. Anak-anak yang terlalu banyak addicted to game kan jadinya malas bergerak ya. Malas bergerak. So which is not good. Ya, untuk orang dewasa apalagi gitu kan. Jadi sudah duduk nontonnya berseri-seri sambil ngemil lagi ya, ngemilnya yang manis-manis, apa yang enak-enak gitu. So of course itu tidak baik ya kan. Nah, yang ketiga, sekarang ada teknologi pembelajaran namanya bite size learning. So mungkin Pak David Thomas yang bergerak di bidang pendidikan sangat familiar ya, atau yang bergerak di dunia training. Jadi walaupun kita usianya tidak muda lagi seperti anak-anak generasi Gen Z, tapi kita sebagai orang dewasa yang sudah punya ini, kita punya span of concentration tuh udah is getting shorter, maybe only 40 seconds. Jadi sekarang teknologi training itu nggak ada lagi kayak zaman dulu yang orang dewasanya bisa betah, duduk 3 jam, dengerin terus. Wah, putus ya. Freeze kayaknya. Iya, freeze kayaknya nih Pak.
Mungkin sebentar. Nggak distracted. Tapi mereka assume teknologi belajaran itu bisa dengar saya Pak Widarma? Iya Pak, tadi freeze sedikit. Ya, jadi sekarang pun teknologi pembelajaran itu anak-anak lebih baik dibikin misalnya 20 menit kamu fokus, habis itu you can take a break 5 minutes, kamu stretching dulu, karena mereka itu anak-anak zaman sekarang nggak bisa disuruh 2 jam belajar terus tanpa distraction. Mereka punya span of attention itu is much shorter than the older generation. Nah, dan jadi supaya mata mereka juga nggak terlalu capek ya. Jadi can do it 20 minutes, 30 minutes. Saya suka bilang sama anak saya, karena saya tahu dia juga somehow butuh some time to play this. Saya bilang, JD, why don't we make an agreement, put this away for 1 hour or for 30 minutes, but that 30 minutes you really use it to study. Daripada kamu as if like you are studying, but actually 50% of your concentration is actually wasted by this. You're wasting your time actually. So let's make an agreement. I put this away from your table. I put it somewhere, but try to focus this 30 minutes. So itu dia akan lebih efektif gitu loh. Tapi kalau yang sudah ketagihan dan udah very addictive, put away kan dia gelisah Pak Alim. Dia gelisah kan? Ini kayaknya somebody must have just liked my Instagram, so I want to see it, who likes it gitu kan. So kita harus bikin seperti itu gitu. Oke, thank you Pak David, luar biasa. Satu lagi ya Pak, tapi saya pakai bahasa Inggris ya. If the attention span is getting shorter for teenagers, is the working world adapting to that shorter attention span, or does the working world still require a longer attention span? I think because now the population, for example, like in Indonesia, we will be having maybe 2/3 of the workforce that are millennials, and millennials are also having a shorter span of concentration. So a lot of technology in training are designed to sort of like accommodate them. I was told that is why TikTok is designed to have a very short duration, right? That is to fit the millennials and the Gen Z actually, including Instagram. Instagram's when you have a video is maximum 60 seconds, and beyond that is you can watch it at IGTV. But that's for entertainment. But will the workforce, companies, bosses, will they adapt to a short attention span, or should we be still teaching kids to have a longer attention span for work? As a parents, I think if we can develop our children to have better concentration and focus, that will be powerful for them in their academic achievement, and when they work, they would perform much better in the long run in their career, and maybe get better promotion. Because if you have 2 employees and one is having 80% of productivity because they are able to focus, and the other one is only 30%, so within 6 months you will know which one that you want to promote, right? Yeah. So it's still valued. Masih dihargai ya Pak. Still valued, yeah. Okay, thanks. Pertanyaan terakhir, sorry. Cuman mau tanya satu Pak David. Recommend app apa yang bisa kontrol kita punya screen time untuk anak-anak
dan juga untuk kita sendiri. Apa yang bagus buat spare time? No, buat control screen time. Ada beberapa software. Waktu itu istri saya beli kalau nggak salah produknya Symantec ya. Tapi waktu itu adalah untuk website yang istri saya khawatir untuk kayak pornografik ya. Jadi konten-konten dewasa. Jadi dia nggak bisa klik gitu. Sifatnya itu. However, seperti Instagram lah ya. Instagram itu mereka kan punya analytics. Jangankan anak kecil, misalnya Pak Adam, Instagram kan pelajari your clicking behavior kan. Kalau Pak Adam sukanya sepeda, you will tend to click a lot of sepeda kan. So after a while, Instagram knows that you like bicycle, so dia akan keep feeding you on your first screen all the bicycle contents. So, but kalau kita mulai clicking yang konten yang pakai bikini, Instagram juga akan belajar kan, oh kita ini suka konten yang pakai bikini, so dia akan mulai feeding, dia akan feeding. So sehingga kita akan sulit juga keluar dari lingkaran setan itu kan, gitu. Karena Instagramnya udah pelajari kita secara analitik, kita punya viewing behavior, gitu. So that can also happen to our children, gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Boleh saya tanya? Jimmy. Iya. Kalau Pak David percaya nggak anak kecil bisa kayak menurutnya kayak model addicted gitu ya? They can be like demonized as well. They can be what? Demonized? Maksudnya kayak model kemasukan itu. Do you believe about that things? Ya, saya pernah lihat ada satu konten yang anak kecil itu disuruh melakukan sesuatu untuk menunjukkan keberaniannya gitu kan. Saya lupa namanya, disuruh melakukan satu activity yang ekstrim dan get rewarded gitu ya. Tapi sebenarnya itu membahayakan mereka gitu. I heard of that, tapi saya lupa nama aplikasinya gitu. Jadi melukai diri sendiri. Saya kayak di challenge melakukan something ekstrim. Ya. Kalau Pak David sendiri pernah ini nggak kena kayak mode ke camp gitu ya? Pernah menyaksikan nggak apa? Pernah kayak mode ke camp orang-orang anak-anak mudanya itu ya, dari gereja atau apa? Because for me personally for me personally kayak yang tadi dibilang ya di Korea sama China, I think detox session itu kan kayaknya cara-cara mereka ya to just put away for a while kan. Cuman aku dulu pernah ada kesaksian sih dari gerejanya Philip Mantova nggak salah ya, atau dari gereja mana gitu. Itu anak-anak muda dikumpulin ya, dan ternyata mereka pas lagi didoain malamnya itu banyak dari mereka tuh sebenarnya kelepasan tuh. So I still believe this kind of thing as well is the under demonic of power as well. Some of them ya from the people who are extreme. But yeah, what do you think about this one? This kind of thing? Saya tadi kan kasih kesaksian kan. Saya psikolog. So I know what is right for my family, right? Secara pikiran saya bilang yes, to spend more time for my family. Tapi saya bilang pertobatan saya itu dimulai dari hati kan. Jadi even sebagai psikolog, kalau bukan Tuhan yang mengubahkan saya nggak bisa nih, nggak mungkin hari ini saya bisa ministry di family first. Karena saya tetap jadi ayah yang egois, saya walaupun sibuk, saya disuruh spend time untuk anak saya pilih berolahraga kok gitu. I was very good golfing, in triathlon, in cycling. Jadi saya latihannya itu buat race, buat dapat podium.
at the expense of my family time, at the expense of my wife gitu. Jadi tahu tapi tidak mau lakukan, tidak mau berubah. Itu kira-kira kalau parara buat anak-anak gimana? Saya beriman dan percaya bahwa untuk mengubah anak-anak itu juga butuh kuasa Tuhan gitu. Tapi peran orang tua juga sangat penting. Kita nggak bisa bilang saya doakan tapi kita nggak mau info, kita nggak mau bayar harga gitu. Seperti itu. Orang tua harus bayar harga. We have to give our time gitu. Meaning that spend less time for ourselves kan gitu. Oke, thank you banget, Pak David. Pak Adam, tambahan sedikit. Tadi mengenai screen limiter, Pak. Saya tadi ada quick Google search, Pak. Search aja screen apa ya tadi ya? Screen time limiter itu kalau dari Android dan iOS itu ada defaultnya, Pak, di setting, Pak. Bisa ada menu. Oh iya. Oke. Jadi Bapak search aja Google screen time limiter, nanti keluar ada yang Android, ada yang iOS, ada step by step-nya. Itu aja sih, Pak. Thank you Daniel. Thank you Pak Daniel. Oke, thank you banget Pak David. Sekali lagi ini very good ya sharingnya, sangat applicable untuk kita semua, apalagi untuk zaman sekarang ini. Thank you banget. Ya sekarang juga kita udah jam 8.47 di sini. Kita akan tutup Full Gospel kita meeting hari ini. Saya mau minta Pak Adam untuk doa penutup, Pak. Oke, terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan atas apa yang telah Kau sajikan pada malam ini melalui dua kesaksian dari hamba-hambamu, Pak Anwar dan Pak Bona, dengan kesetiaan dan kepercayaan yang mereka ada kepadamu, Tuhan, memberi contoh yang sangat baik bagi kami semua. Juga atas firman Tuhan yang telah diberikan oleh Pak David Wongso. Mendengar itu saya merasa, Tuhan, Kau berbicara kepada hati saya betapa kekurangan, betapa banyak hal-hal yang belum saya penuhkan. Segala yang Kau inginkan, banyak yang aku kadang-kadang tidak pedulikan. Perkataannya Pak David katakan mengenai legacy, saya yakin Tuhan itu sesuatu yang mungkin saya sangat kurang. Karena legacy yang dibicarakan oleh Pak David adalah legacy untuk meninggalkan Kristus kepada anak-anak dan kepada generasi-generasi yang akan datang. Tuhan, malam ini saya yakin bahwa bukan saja saya menerima sesuatu firman yang sangat baik, tapi teman-teman dan brothers yang ada di tempat ini juga menerima dengan sangat baik. Malam ini saya mohon Tuhan bahwa bisa ada transformasi di hati kami dan di pikiran kami. Saya yakin Tuhan bahwa Kau akan that you will turn the heart of the parent to their children and the heart of the children to their parents. So Father, I just want to give thanks to everything, give thanks to the speaker, give thanks that the Holy Spirit guide this meeting and guide everything, Lord. We just want to give you thanks again. We ask the Lord that, transformation will happen even right now in our heart, in our family, that we will be a good steward and good exemplary to our children as well, Lord. We thank you, Lord Jesus. In your name we pray. Amen. Terima kasih. Amen. Thank you. Thank you, Pak David. Thank you so much. Pak David, thank you, Pak David. Pak David, kalau diminta untuk bicara di Kalimantan, oke ya. Saya juga nanti atur. Harus jadi berkat di mana-mana, Pak David. Bagus. Amin. Bagus sekali, Pak David. Very good. Yeah. Okay, so I will text you nanti kapan. Okay. Thank you. Good night. Good night, Sydney. Good night, everyone. Good night, Pak Vincent. Good night, Sydney. Good night, Pak Kit. Thank you, David. Pak Kit juga.
Thank you. Pak Kit dijadwalkan nih Pak David, Pak Kit. Yo. Siap. Di Kalbar. Ya, Oke. Ya, yang mau stay, mau ngobrol-ngobrol masih bisa. Pak David. Saya ada